elektabilitas di Pilpres 2024. Tim TV One mengabarkan. Ya, saling salib elektabilitas masing-masing capres-cawapres walaupun ada deklarasi cawapresnya, ya. Namun nama-nama yang selama ini kabarnya menempati 3 posisi teratas, Prabowo dan juga Ganjar dan juga Anies, ini salib-saliban terus ya. Angkanya beda-beda tipis nih kayaknya. Tapi yang tadi Rati bilang tadi juga tuh menarik untuk kita dalami juga dalam diskusi kita pagi ini. Belum amannya mereka ini juga. Betul, belum ada yang bisa satu putaran ya kabarnya. Kita akan berbincang dengan 2 narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada Mas Ahmad Hoirul Umam, analis politik dari Universitas Paramadina. Selamat pagi, Mas Umam. Pagi, waalaikumsalam Mbak Rati, Mas Arief. Terima kasih sudah hadir. Ini juga yang mengeluarkan hasil survei terbaru. Sudah ada Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi, Mas Burhan. Assalamualaikum, Mas Burhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, Arief. Pagi, Rati, Mas Umam. Pagi. Kita update dulu ya. Boleh, hasil survei terbaru seperti apa, Mas? Ya, jadi judul yang kita rilis kemarin sesuai dengan pelaksanaan Formula E di Jakarta. Biasa dalam ajang balap mobil saling salib menyalip, seperti itu juga yang kita tangkap dalam survei terakhir yang kita rilis kemarin hari Minggu berdasarkan temuan di lapangan akhir Mei. Jadi saling salib menyalipnya bukan hanya di tingkat capres, tapi juga di tingkat cawapres. Di tingkat calon presiden, indikasi yang kita temukan di akhir April bahwa pengerucutan nama menghasilkan Pak Prabowo unggul tipis meskipun dalam margin of error. Di survei akhir Mei, indikasi serupa juga kita temukan. Pak Prabowo sedikit lebih unggul dibanding Pak Ganjar, sementara tren penurunan Mas Anies belum berhenti. Nah, ada 2 penyebab mengapa Mas Anies trennya masih negatif. Yang pertama adalah approval presiden di survei kami masih sangat tinggi, naik 3% dari 76 ke 79,2%, sedikit di bawah survei-survei lain yang menemukan angka approval rating di kisaran 82%, tetapi secara umum masih di angka 80%. Nah, di saat approval rating presiden tinggi, pola yang kami temukan sebelumnya adalah elektabilitas Mas Anies tertekan. Karena Mas Anies diframe oleh Yul Van Lindan sebagai capres antitesa, sehingga ruang gerak Mas Anies itu agak terbatas ketika tingkat kepuasan terhadap presiden meningkat. Lain soal kalau 9 bulan ke depan tren kepuasan terhadap presiden menurun, itu akan menjadi kabar baik buat Mas Anies. Nah, yang kedua adalah karena kinerja tim Pak Prabowo mulai merangsek basis-basis lamanya, sehingga beberapa pemilih tradisional Pak Prabowo yang sempat lari ke Mas Anies itu kembali ke Pak Prabowo. Contoh yang paling kelihatan adalah Jawa Barat dan Banten. Di survei sebelumnya kami temukan ini adalah basis Mas Anies, tapi 2 survei terakhir pemilih di Banten dan Jawa Barat itu kembali memilih Pak Prabowo. Jadi itu konstelasi di tingkat capres, tetapi seperti yang tadi Mas Arief sampaikan, meskipun ada peningkatan elektabilitas Pak Prabowo, tetapi jauh untuk sampai angka 50% plus 1, ya. 1 magic number untuk bisa membungkus kemenangan dalam 1 putaran. Artinya, masih ada peluang buat 3 capres teratas ini, dan salah satu peluang yang tepat buat mereka adalah memilih cawapres yang bisa mendongkrak suara. Karena bagaimanapun, tidak ada capres yang dominan, dan karenanya peran cawapres menjadi menentukan. Nah, sayangnya di tingkat cawapres pun tidak ada yang dominan, dan ada saling salib menyalip juga, ya. Misalnya peringkat pertama Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno kali ini disalib oleh Erick Thohir, meskipun perolehan Erick Thohir sebagai pemuncak klasemen cawapres itu juga tidak signifikan selisihnya dengan Ridwan Kamil. Mahfud MD yang biasanya di single digit, di survei terakhir kami ini masuk ke double digit, bahkan secara absolut di atas suara Sandiaga Uno, tetapi secara statistik tidak signifikan. Beda antara Erick Thohir, Ridwan Kamil, kemudian Mahfud MD dan Sandiaga Uno. Nah, tren penurunan di Mas AHY lagi-lagi mungkin berkaitan dengan tren peningkatan approval rating Presiden Jokowi, sehingga cawapres yang diasosiasikan sebagai alternatif itu juga agak tertekan.
Jadi kira-kira itu pola yang kita temukan. Lagi-lagi seperti yang disimpulkan oleh Mas Arief tadi, ini terlalu jauh untuk kita ambil kesimpulan siapa capres cawapres pemenang, karena bagaimanapun masih ada 9 bulan menuju 14 Februari dan masih ada 4 bulan sebelum proses pendaftaran. Anything can happen, dan bukan hanya soal elektabilitas tetapi juga akseptabilitas di mata elit. Ini penting karena beberapa cawapres yang mungkin kecil di mata publik tetapi akseptabilitas di mata elitnya besar. Misalnya nama-nama kiai dari NU ya, itu kan kita uji juga. Beberapa nama yang sempat muncul dalam radar Ibu Mega, meskipun kecil elektabilitasnya, tetapi bisa jadi Ibu Mega punya pertimbangan lain di luar dari urusan elektoral. Sehingga nama-nama seperti Nasaruddin Umar atau Kiai Miftahul Ahyar itu mendapatkan tempat tersendiri di mata elit PDI Perjuangan. Baik, saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau melihat dari 3 capres dulu ya Mas, sebelum kita ke cawapresnya, ini tadi dikatakan bahwa Prabowo juga dapat meningkatkan elektabilitasnya, salah satunya mungkin double track kandidat begitu ya, bisa mengambil suara dari kanan, dari kiri begitu ya. Kalau Anda melihat dari masing-masing Prabowo, Anies dan juga Ganjar, seperti apa Mas Umam? Saya pikir tadi untuk Mas Burhan. Tapi konteksnya begini, yang disampaikan Mas Burhan, saya pikir itu adalah sebuah gambaran yang memang bagaimanapun juga elektabilitas individu seringkali ditentukan oleh informational input yang masuk di masyarakat pada umumnya. Artinya ketika kemudian terjadi dinamika isu, maka kemudian perubahan itu bisa terjadi secara cepat. Kalau misal kita cermati, ada peningkatan cukup signifikan dari elektabilitas Pak Prabowo yang selama ini secara konsisten berada di bawah Pak Ganjar. Nah, oleh karena itu kalau misal kita cermati bagaimanapun kemudian peran dari tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan, cawapres memang berimpact kepada seberapa besar insentif elektoral yang bisa dikontribusikan kepada capres yang akan datang. Tetapi elektabilitas bukan satu-satunya faktor, tetapi harus dipertimbangkan hal-hal yang lain, termasuk juga faktor ideologis, karena bagaimanapun juga jika overlap, maka upaya untuk mengekspan basis pemilihnya akan relatif terbatas, maka harus dilakukan sebaran. Kemudian faktor yang lain tentu salah satunya adalah faktor logistik. Bagaimanapun juga itu akan berpengaruh signifikan. Dan the last but not least, faktor kerentanan. Bagaimanapun juga terkait dengan isu kerentanan, baik potensi kasus hukum, isu etika, dan lain sebagainya, jika itu kemudian tidak dibaca secara cermat, itu bisa memberikan munisi yang terbuka bagi rival politik untuk mengeksersis itu sebagai upaya untuk mendowngrade dan mendelegitimasi kredibilitas dari pasangan capres-cawapres tertentu. Jadi, apa yang tadi disampaikan Mas Burhan itu pada satu titik elektabilitas, dan itu adalah salah satu hal yang sangat penting tentunya, tetapi ada faktor-faktor detail tentunya bisa dicermati lebih detail, misalnya di faktor elektabilitas. Apakah elektabilitas yang bersangkutan mengalami sebaran cukup merata di Indonesia secara general, ataukah justru lebih fokus pada simbol-simbol titik tertentu, misalnya basis Jawa, Jawanya apakah Jawa Tengah, Jawa Timur berimbang atau tidak. Nah, itu harus dihitung secara cermat supaya kemudian bisa menghadirkan potensi kemenangan yang lebih signifikan. Kalau untuk cawapresnya sendiri tadi disebutkan ada nama-nama yang mungkin selama ini tidak ada di publik begitu. Iya, bagaimanapun juga salah satunya itu dipertimbangkan oleh teman-teman di PDIP karena ada 2 faktor, Mbak, yang sepertinya dicermati oleh teman-teman di PDIP. Pertama, ada semacam keyakinan bahwa mesin politik merah dalam konteks ini PDIP bisa berjalan secara signifikan ketika bergandengan dengan kekuatan Islam. Hal itu terrepresentasikan dalam sejarah di pemilu 1955, 1971 yang menegaskan bahwa ketika waktu itu PNI bersanding dengan Masyumi dan juga Partai Nahdlatul Ulama waktu itu bisa menghadirkan sebuah kekuatan yang cukup masif. Nah, oleh karena itu, apalagi saat ini PDIP memiliki kekuatan, memiliki golden ticket, dan itu adalah sifatnya hak veto. Dan bagaimanapun juga klausul yang disepakati dengan Pak Ganjar, cawapres beliau akan ditentukan oleh Bu Megawati Soekarno Putri sebagai pemilik saham politik tertinggi di koalisi ini. Maka
menjadi memungkinkan bagi PDIP untuk mengambil 1-2 tokoh tertentu yang barangkali tidak menjadi representasi dari salah satu partai di dalam koalisi nantinya, tetapi kemudian diyakini bisa memberikan kontribusi elektoral. Salah satu dalam hal ini adalah dari segmen Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu tadi disampaikan, besar. ya salah satu nama misalnya Kiai Haji Miftahul Ahyar, beliau adalah Rois Am di PBNU, kemudian Kiai Haji Nazaruddin Umar yang saat ini juga menjadi imam besar di Masjid Istiqlal. Tetapi problemnya bagi Kiai Miftahul Ahyar, beliau sudah memiliki janji dan komitmen politik maupun komitmen keumatan ketika di Muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung kemarin berjanji untuk fokus kepada kerja-kerja keumatan di Nahdlatul Ulama, bahkan sampai posisi Ketua Umum MUI sendiri akhirnya ditanggalkan karena ingin fokusnya di kerja itu, dan yang lain waktu itu muncul narasi tentang upaya kembali mengkontekstualisasikan Khitoh Nahdlatul Ulama 1926 sehingga tidak ingin menarik gerbong besar NU dalam konteks politik praktis. Nah, adapun Kiai Nazaruddin Umar bisa saja dianggap sebagai representasi kekuatan Islam yang kemudian bisa memperkuat misalnya Pak Ganjar Pranowo, tetapi problemnya salah satu yang menjadi tantangan cukup serius, beliau akarnya memang bukan dari Jawa. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan. Apakah representasi Nahdlatul Ulama tetapi dari tokoh non-Jawa kemudian bisa dikonversi dalam konteks mobilisasi basis pemilih signifikan atau tidak? Itu yang kemudian perlu diuji lebih lanjut. Oke, faktor-faktor apa saja juga Mas yang muncul juga dalam rilis Anda terkait dengan elektabilitas. elektabilitas ini, meningkatnya Pak Prabowo yang menyalip Ganjar, lalu juga terkoreksi negatifnya ya Anies Baswedan, termasuk juga tadi saya mengutip pernyataan Anda juga Mas Burhan soal AHY yang juga responnya negatif juga nih. Kita ulas usai jeda pada hora berikut, kami akan kembali.